إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak henti-hentinya para khutbah di setiap khutbah Jumat mengingatkan kita semua untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena notabene kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aspek kehidupan kita adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan dari segala bentuk kebaikan kita untuk kita mendapatkan pahala, meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita berlomba-lomba dalam mengerjakan amalan kebaikan. Badirul bil a'mal, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan amalan kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita sia-siakan dari sisa usia waktu kita di kehidupan dunia ini, karena tidak seorang pun kapan nyawanya bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal apa yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur, kemudian bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah di yaumil qiyamah. Inilah bekal yang akan kita bawa ketika kita di masa hidup kita di permukaan bumi ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, Islam mengajarkan kepada kita menjadi makhluk sosial. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk sosial, untuk kita berinteraksi, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling berbagi kepada sama kaum muslimin. Lebih diutamakan kepada kaum muslimin dan kepada umumnya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, kemudian kami ciptakan kalian berkembang biak, kemudian bersuku-suku dan kalian bergolongan-golongan, supaya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, kita sudah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial.
untuk kita senantiasa berinteraksi, bersosialisasi, peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap keluarga kita, peka terhadap siapa yang ada di sekitar kita. Karena ini adalah asas di mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Islam mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan tetangga. Islam mengatur sedemikian rupa untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita. Islam mengatur kepada kita untuk kita berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, baik itu dari sisi nasab, dari sisi kekeluargaan, kerabat, dari sisi geografis. Islam mengajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal aqrabuna aula bil ma'ruf, dan orang-orang yang paling dekat dengan kalian, mereka ini adalah orang-orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, inilah agama Islam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih diutamakan orang yang terdekat dengan kita. Siapakah orang yang terdekat dengan kita? Bisa itu dari keluarga kita, dari garis keturunan kita, bisa dari tetangga kita, dari teman dekat kita, dari partner bisnis kita dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang terdekat dari kita. Mereka semua berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kebaikan apa saja yang bisa kita lakukan, baik itu dari nasihat, baik itu dari sisi harta dan lain sebagainya, saling mengingatkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini adalah bagian dari kebaikan yang bisa kita miliki, potensi kebaikan yang kita miliki, yang kita dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa kita berbagi kepada siapa saja yang dekat dengan kita. Ayuhal muslimuna ibadallah, dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang perkara hidup bertetangga, betapa banyak kita melihat di media sosial yang mana sebagian tetangga dengan tetangga yang lainnya tidak akur karena perkara-perkara ketersinggungan, karena perkara-perkara egois di antara mereka, menjadikan jalan antara satu dengan yang lainnya dijadikan penghalang sebuah tembok di antara mereka untuk mereka tidak saling tegur sapa, untuk mereka memutuskan tali silaturahmi di antara mereka yang notabene mereka adalah kaum muslimin, yang mereka tidak seakan-akan mereka tidak tahu dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah. Bagaimana kita dianjurkan untuk kita berbagi, berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang strata dan kedudukan sosial di antara mereka. Kebaikan harus kita lakukan kepada siapa saja. Jangan pernah kita mengabaikan hidup bertetangga, karena ini ada aturan dalam Islam. Tetangga adalah orang yang paling terdekat dengan kehidupan kita. Secara geografis mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, dan dilarang untuk kita yaitu mencederai mereka, para tetangga kita. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jarahu wa bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman bagi mereka yang tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita abaikan cara-cara hidup bertetangga. Jangan kita abaikan tetangga kita. Jangan kita acuhkan tetangga kita. Jangan kita cuekin tetangga kita. Jangan kita tidak pernah berbuat baik, berbagi kepada tetangga kita. Karena Islam wa Rasul menyebutkan tidak beriman di antara kalian. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak beriman? Yaitu orang-orang yang mereka tidak pernah memberikan rasa aman dan nyaman kepada tetangganya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, haruslah kita peka sebagai makhluk Allah yang sudah Allah jelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, kemudian kami kembang biakan menjadi popularitas yang sangat banyak, menjadi suku-suku bergolongan-golongan, tujuannya untuk kalian saling mengenal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah tetangga kita, kenalilah orang yang terdekat dengan kita, kenalilah siapa orang yang mereka pernah ada di dekat kita, baik itu ketika berkendaraan umum dan sebagainya. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada siapa saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di antara untuk bab pintu kebaikan kita berbuat baik kepada sesama manusia,
Untuk kita dianjurkan untuk kita bersedekah kepada siapa di antara kaum muslimin, lebih-lebih kaum muslimin, dan secara umum kepada seluruh makhluk Allah. Untuk kita bersedekah, berbagi kebaikan, menyisihkan sebagian dari harta kita, untuk kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Karena mereka manusia sama dengan yang lainnya. Mereka ingin merasakan kebahagiaan sebagaimana kita semua yang pernah berbahagia, sebagaimana kita semua merasakan kenikmatan dari Allah. Mereka saudara kita berhak untuk mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan itu datangnya dari Allah, bukan kenikmatan itu dari kepintaran kita, bukan rezeki itu datangnya dari kepandaian kita mencari rezeki, tapi semua fasilitas dan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi Allah menyatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, dan aku mengharamkan untuk kalian, aku haramkan di antara kalian untuk kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah nyatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man ad'imtuhu fastad'imuni at'imkum. Ya ibadi, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan lapar, maka mintalah makanan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, yakinlah bahwasannya kita tidak akan pernah kelaparan di muka bumi ini. Yakinlah bahwasannya Allah sudah mengatur sedemikian rupa bahwasannya Allah pasti memberikan makan kepada kita. Allah pasti memberikan rizki kepada kita. Rizki itu datangnya dari Allah, dari berbagai macam cara. Cara Allah yang menentukan caranya. Allah yang menentukan rizkinya atas setiap hambanya, dan setiap hambanya rizkinya berbeda-beda. Allah punya cara dan Allah punya kebijakan bagaimana Allah akan membagikan rezekinya kepada setiap hambanya di muka bumi ini. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, semua fasilitas yang ada, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaqsuni aksikum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan telanjang, maka mintalah pakaian kepada diriku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, perkara apa yang akan kita banggakan di muka bumi ini? Apakah karena kita pandainya kita mencari rezeki, karena kita adalah orang yang berpendidikan, kita menempuh pendidikan sarjana dan sebagainya, kita bekerja di sebuah perusahaan dan sebagainya? Yakinlah bahwasannya itu adalah satu bentuk cara Allah untuk membagikan rezeki kepada kita masing-masing. Ini rezeki datangnya dari Allah, bukan dari kepintaran kita, kepandaian kita. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mereka berbagi dengan cara sedekah. As-sadaqah disebutkan oleh para ulama dari kalimat as-sidq, dari kalimat jujur, yaitu jujur dari keimanan kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin rezeki itu datangnya dari Allah? As-sidq ala imanihi, kejujuran atas keimanan kita. Allah sedang meminta kepada kita, Allah sedang menguji kepada kita. Maukah kita berbagi dari rezeki yang datangnya dari Allah? Rezeki datangnya dari Allah, bukan dari kantong kita, bukan dari rekening kita, bukan dari gaji kita, bukan dari kepintaran kita. Rezeki datangnya dari Allah. Allah meminta kepada kita untuk berbagi. Tujuannya Allah ingin melihat dari kejujuran keimanan kita kepada Allah. Simple. Allah cuma ingin melihat kejujuran kita. Benarkah kita beriman kepada Allah? Jujur enggak kita? Karena yang membedakan antara keimanan yang jujur kepada Allah dengan orang-orang munafik, yaitu dengan cara mereka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah ini adalah pintu dari pintu-pintu kebaikan. Bersedekah bisa menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Fattakun nar walau bisyakit tamra, takutlah kalian atas siksa api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian cuma bersedekah dengan sebutir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebutir kurma bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Tidak banyak berapa nilainya. Kalau mau dikalkulasi satu butir kurma berapa rupiah? Enggak sampai 1.000 rupiah. Tidak sampai cuma sekitar 500 atau 200 rupiah. Anggap saja 100 rupiah untuk kita diminta bersedekah untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Fattakun nar, takutlah kalian dengan siksa api neraka.
walau bisyakki tamra, walaupun dengan sebutir biji kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jadi manusia jangan kikir, jadi manusia jangan pelit, jadi manusia tidak peka terhadap sosial yang ada di sekitarnya. Jadi manusia seakan-akan tutup telinga dan tutup mata, tidak mau mendengar tentang keluh kesah dari saudaranya, tidak mau berbagi kepada saudaranya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana ketika manusia mereka akan meminta ditangguhkan kematiannya. Manusia meminta untuk ditangguhkan oleh Allah kematiannya. Apa tujuan mereka? La asaddaqa wa akum minas salihin. Manusia minta ditangguhkan oleh Allah kematiannya sejenak saja. Mereka meminta kepada Allah, tangguhkan kematian saya. Dan mereka cuma meminta satu kepada Allah, tangguhkan kematian kami ya Allah, supaya kami bisa bersedekah dan kami termasuk orang-orang yang saleh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika seorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia sudah tidak bisa bersedekah, dia sudah tidak bisa berbagi. Dan inilah sifat kecerobohan dan kecongkaan dan kedunguan manusia, yang mereka tidak peka bahwasannya di dalam rezeki kita itu adalah bagian dari orang-orang dari kaum du'afa wal masakin, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita berbagi kebahagiaan dengan mereka. Sekali lagi, berbagi kebahagiaan, bahagiakan mereka. Bukan kita berbagi cuma memberikan nasi bungkus kemudian pergi. Berikan mereka kebahagiaan. Ketika mereka menerima satu bantuan dari kita, mereka bisa tersenyum bahagia. Bahwasanya ada di antara lisan-lisan mereka yang mendoakan orang yang membagikan kepada mereka. Kalau seandainya lisan-lisan yang jujur ini mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya, maka berapa kebaikan yang akan kita peroleh? Berapa kebaikan Allah akan melipat gandakan? Sampai 700 kali lipat Allah gandakan. Ketika kita berinfak dengan satu butir, Allah akan lipat gandakan sampai 700 lipat kebaikannya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita terpatok dengan Jumat berkah. Masih banyak waktu yang lainnya untuk kita berbagi. Dan dahulu dari a'immatus salaf, Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia seorang dari keluarga yang kaya raya. Bapaknya kaya, seorang warga yang terpandang di Baghdad. Dan dia seorang kaya juga, Abdullah ibn Mubarak, yang mana Abdullah ibn Mubarak seorang ulama yang dia memiliki kebiasaan setiap malam dia pergi berkeliling dengan membawa segepok harta untuk diletakkan di pintu-pintu rumah para fuqara wal masakin. Dan ini kebiasaan dilakukan setiap hari, setiap malam oleh Abdullah ibn Mubarak. Dan seluruh penduduk Baghdad tersenyap tertidur ketika itu. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan segepok harta di depan pintu mereka. Setelah Abdullah ibn Mubarak meninggal dunia, maka terhenti bantuan di antara mereka. Maka mereka mengambil kesimpulan bahwasannya selama ini yang memberikan bantuan kepada mereka adalah Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah mereka para sahabat a'immatus salaf, mereka berlomba-lomba untuk mereka berbagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dikatakan oleh Abu Bakar, "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah wa Rasuluh." Aku tinggalkan mereka, keluargaku, Allah dan Rasulnya. Begitu tawakalnya yang sangat luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Sifat ketawakalan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menjadikan dia orang miskin, tidak orang bersedekah menjadikan dia bangkrut, tidak bersedekah orang menjadikan dia menjadi orang yang rugi. Berbagi tidak menjadikan kita menjadi orang yang rugi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, semakin dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, semakin hartanya semakin banyak. Ayuhal muslimuna ibadallah, sekali lagi hendaklah kita camkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ini telah memberikan rezeki kepada kita. Kalau seandainya manusia meminta kepada Allah, mereka cuma minta satu waktu untuk ditangguhkan dari kematiannya, untuk mereka bisa bersedekah dan mereka termasuk orang-orang yang saleh.
Ayyuhal muslimuna ibadallah, jangan kita akhirnya menyesal di kemudian hari. Kita menyesal ketika hari kematian kita datang, ketika kita di alam kubur, maka kita sudah tidak bisa melakukan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, hendaklah kita peka sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Allah, untuk kita senantiasa berbagi dengan siapapun, tidak pandang bulu, tidak harus berbagi dengan kroni-kroninya saja, harus berbagi dengan jamaahnya saja, harus berbagi dengan komunitasnya saja. Kaum muslimin di belahan manapun mereka membutuhkan uluran tangan kita, mereka membutuhkan kebaikan kita. Maka jangan pernah ketika kita hendak bersedekah, berinfak dan sebagainya, kita memilah dan memilih, oh ini bukan jamaah saya, oh ini bukan dari golongan saya, ini bukan dari grup saya, dan lain sebagainya, yang menyebabkan sebagian kaum muslimin yang mereka harus merintih menahan lapar, mereka harus menangis ketika mereka tidak ada makanan yang dimakan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi makhluk yang peka dari apa yang telah dinyatakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari golongan manusia, dari laki-laki dan wanita, dari bersuku-suku, bergolongan-golongan, supaya kita saling mengenal, supaya kita bisa berbagi, supaya kita peka untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Jangan kita menjadi manusia yang egois, menjadi manusia yang tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya, menutup jalan yaitu tetangganya untuk tidak diberikan akses jalan, dan ini merupakan satu bentuk kezaliman, dan ini satu bentuk kemungkaran, perkara dosa yang sangat besar, yaitu mereka telah menghalangi satu kebahagiaan dari tetangganya untuk dia walaupun sekedar mengakses jalan dari jalan yang dimiliki oleh tetangga yang lainnya. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jadilah kita manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita menjadi manusia yang kelak akan merugi di yaumil qiyamah dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ada sifat kecemburuan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Ada di antara mereka yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini mereka melakukan satu perkara yang amalan itu sama seperti apa yang kami kerjakan. Yusalluna kama nusalli wa yusumun kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat ya Rasulullah. Kemudian mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi ya Rasulullah, mereka masih bisa bersedekah. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki ya Rasulullah, sedangkan kami tidak memiliki harta ya Rasulullah. Artinya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ada rasa cemburu kepada orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah. Mereka cemburu, mereka orang kaya bersedekah, sedangkan orang miskin tidak bisa bersedekah. Ini yang menyebabkan sahabat tersebut, dan yang bertanya kepada Rasulullah adalah seorang sahabat yang notabene adalah seorang dari kaum fakir, yang dia tidak memiliki harta. Dia iri dengan sahabat-sahabat yang dia salat seperti salat yang lainnya, berpuasa seperti puasa yang lainnya, sama amalannya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka ya Rasulullah, mereka orang kaya, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka ya Rasulullah, sedangkan kami tidak punya harta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang-orang yang mereka tidak memiliki harta. Rasulullah mengatakan, bukankah kalian telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian bisa pula bersedekah? Fi kulli tasbihatin sadaqah, fi kulli takbiratin sadaqah, fi kulli tahmidatin sadaqah, fi kulli tahlilatin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Rasulullah mengajarkan kepada para fuqara yang mereka tidak bisa bersedekah,
Maka kepada mereka yang notabene tidak bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, walau bisyakit tamra, walaupun mungkin dengan sebutir kurma dia enggak bisa bersedekah, jangan berkecil hati. Rasulullah memberikan satu kunci bagi kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian untuk ketika kalian berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ketika kita berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika kalian wahai para suami istri, ketika suami menyalurkan hasratnya kepada istrinya, maka ketika dia jima diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Maka ayuhal muslimun ibadallah, inilah Islam mengajarkan kepada kita untuk berlomba-lomba meraih kebaikan dengan cara bersedekah, yang mana sedekah ini dari sisi kalimat makna bahasa diartikan oleh para ulama yaitu dari kalimat as-sidq, dari kalimat jujur, kejujuran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta, diharapkan oleh Allah untuk kita menjadi manusia-manusia yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimun ibadallah, inilah agama Islam, agama yang mulia, agama yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Diajarkan kepada kita semua untuk kita meraih kebaikan di dalamnya, yang mana ini tujuannya untuk kelak di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, untuk kita menghadap Allah dengan kita membawa masing-masing amalan kebaikan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang catatannya penuh dengan amalan kebaikan, atau justru catatan kita adalah catatan yang kelam penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah, dan hisabnya di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari khutbah Jumat yang singkat ini kita semua mendapatkan yaitu faedah pencerahan, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, untuk kita peka menjadi makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbagilah kebaikan kepada siapa saja, berbagilah kebaikan kepada siapa saja dari makhluk Allah. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kita ingin bahagia, sebagaimana keluarga kita ingin bahagia, mereka semua ingin berbahagia sama seperti kita semua. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.